jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Nah buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan seluruh umat Islam berlomba-lomba untuk mengerjakan amal baik. Karena pada bulan yang berkah ini, segala amal baik kita yang kita kerjakan insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penasaran juga sih, sebenarnya amal kebaikan yang kita kerjakan ini kira-kira udah diterima belum ya sama Allah ya? Kita pasti pengen tahu. Dan makanya hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah rahasia mengetahui amalan Ramadan kita diterima. Alhamdulillah. Nah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat sebuah tayangan nih tentang video yang kayak gimana ya? Udah deh nonton dulu aja yuk sama-sama yuk. Ini dia tayangannya nih. Iya, sebaiknya jenis karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks. Artinya karbohidrat yang tidak mudah dicerna. Tujuannya agar tubuh kita mencerna lebih lama, sehingga tidak akan cepat merasa lapar. Contoh menu sehat untuk sahur adalah sepiring nasi, sayur, lauk pauk bisa hewani atau nabati, dan buah. Bisa juga dengan menambah minum sesendok madu. Oh iya, jangan lupa minum paling sedikit 2 gelas air. Mudah-mudahan buat semua jamaah yang ada di rumah ini juga semangat nih puasanya nih. Karena yang selama ini saya dengar nih katanya gini nih. Hari ini kita bahas masalah tema tentang mengetahui amalan Ramadan kita diterima atau enggak. Salah satunya adalah kita bicara masalah semakin semangatnya nih. Ibadah kita kayak sekarang saya gini semangat banget ngomongnya. Jangan-jangan ini alhamdulillah mudah-mudahan diterima nih amal ibadah saya. Ada nggak cara atau tips biar semakin hari semakin semangat. Bukan makin kendor untuk menjalankan amalan selama di bulan Ramadan. Ustadz Maulana mohon izin. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan hadiah yang sangat besar. Hadiah apa itu? Yakni adanya bulan suci Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gimana nih supaya kita semangat beribadah? Yang pertama, luruskan niat bahwa ini adalah ibadah perintah Allah, wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Itu. Pokoknya perintah Allah laksanakan. Dan supaya kita lebih semangat mempersiapkan ilmu, iman, amal. 2, 3 ilmu, iman, amal. 2, 3 Ilmu, iman, amal. Karena ketika kita berilmu, makanya persiapan menyambut Ramadan kita pelajari dulu. Oh gini faedahnya, kemuliaannya. Sehingga orang semangat ibadah. Kalau orang tahu semangatnya ibadah itu lewat adanya kemuliaannya, seluruh amal ibadah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi kalau kita hatam Quran sekali di bulan Ramadan, bagaikan menamatkan 70 kali Quran di luar bulan Ramadan. Wow, amazing. 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 Ya itu maksudnya. Amazing. Jadi, oh ternyata segini loh pahalanya. Kalau kita salat seperti 70 salat di luar bulan suci Ramadan. Jadi hebat banget ya. Kalau begitu lakukan sehingga kita semangat dalam beribadah. Kemudian diibadahi dengan keimanan, keyakinan. Dan ingat amalan ibadah ini yang paling luar biasa. Karena di puasa itu Allah langsung yang kasih pahalanya. Dan harus ada amalia Ramadan. Tapi supaya bisa semangat harus memenuhi kebutuhan lahir dan batin kita. Saya mau tanya, di luar bulan suci Ramadan berapa kali makan? 3. Pagi, siang, malam. 2, 3. Pagi, siang, malam. Sore. Malam. Saya sore. Yang jelas sudah masuk malam itu. Nah berarti 3 kali. Di bulan Ramadan berapa kali makan? 3 kali. Tetap 3 kali. Dari mana Ustadz? Sahur. Berbuka. 2. Dan SSB. Apaan tuh? Sisa-sisa buka. Bulan Tarwih pasti makan lagi tuh. SSB. Iya, bulan Tarwih makan lagi. Apalagi memperhatikan apa? Menjaga kesehatan.
Apalagi kita dalam masa pandemik seperti ini, lakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Supaya tangan ini tidak menyentuh wajah yang menyebabkan terjadinya penyakitan yang namanya corona tersebut. Dan melakukan amalia Ramadan. Termasuk amalia Ramadan apa? Ikuti kegiatan-kegiatan Ramadan. Dengar tausiah, nonton Islam itu indah. Betul. Cari acara TV yang dalam artian memberikan kajian-kajian yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ambil target baca Qur'annya, salat tarawih. Ingat ya, tarawih itu salat yang jumlah rakaatnya mau banyak terserah. Nabi 8 rakaat. Nabi 8 rakaat tapi lamanya sama dengan yang 20 rakaat Sayyidina Umar. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khairan kasiran. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Nih Ustadz nih, mohon izin nih sebelumnya Ustadz Kasyif nih. Apakah rahasia mengetahui amalan Ramadan kita diterima sama Allah atau tidak nih bisa juga dengan membuat diri kita lebih tenang. Wah, lebih tenang daripada bulan puasa sebelumnya. Katanya seperti itu. Ustadz Kasyif, mohon izin. Gimana penjelasannya, tafadhal Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kita beribadah tujuannya agar Allah terima ibadah kita. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk itu. Kita beribadah bukan ingin amal ibadah kita cuma pengen dapat capek doang. Kata Allah Subhanahu wa taala, aminatun nasibah, ada orang yang beramal cuma dapat capek, cuma dapat pegel, cuma dapat apa? Cuma dapat letih, cuma dapat letih. Nauzubillahi min dzalik. Enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yang kita kepengen amal kita bahkan kita juga kepengen amalan sedikit tapi dikasihnya banyak sama Allah. Amalan yang kecil tapi besar ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita pengen tahu agar amal ibadah kita diterima atau enggak? Yang pertama, hati kita pasti tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Hati kita selalu berzikir kepada Allah. Ini tanda kalau kita tahu amal ibadah kita diterima apa enggak. Banyak zikir, banyak beristighfar, banyak mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu hatinya itu tenang kalau dia berzikir. Tenangnya bukan ingat harta, bukan ingat jabatan, bukan ingat popularitas. Ingat Allah. Allah yang menciptakan dia, yang mematikan dia, yang membangkitkan dia nanti hari kiamat. Ini tanda. Kalau hati kita sudah seperti itu berarti amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa. Bagaimana tips agar kita tahu hati kita ini tenang? Ketika mulut ini tergerak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak mau ngomongin orang, nggak mau gosipin orang, nggak mau ngurusin kesalahan orang. Dia sibuk. Fokus mencari kesalahan dirinya sendiri. Makanya kata Nabi SAW, tuba liman syaghala an uyubihi min uyubin nas. Bahagia banget tuh. Bahagia, siapa yang bahagia? Orang yang sibuk mencari aib dirinya dia, kesalahan diri dia. Dan dia melupakan aib kesalahan orang. Cukup dia mengintrospeksi diri dia. Ini juga salah satu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita sibuk bersihin halaman rumah orang yang kotor? Lebih baik kita membersihkan halaman rumah kita yang berantakan, yang kotor. Betul apa betul? Betul. Ya. Jadi kita selalu berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW manusia yang sudah pasti diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu istighfar 100 kali. Rasulullah bersabda, wallahi la astaghfirullah fi kulli yawm 100 marrah. Demi Allah, saya selalu beristighfar 100 kali setiap harinya. Nabi yang sudah dijamin masuk surga beristighfar minta ampun 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita yang dosanya banyak, kesalahannya bertumpuk, maka lebih banyak lagi istighfar kita. Maka penjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang diterima tanda orang diterima amal ibadah adalah ketika dia tenang, dia ingat sama Allah Azza wa Jalla, mulutnya selalu basah oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah. Dia minta nasihat, minta wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, kasih saya wasiat, kasih saya wejangan, kasih saya nasihat. Nabi SAW gak banyak nasihatin orang ini. Nabi gak ngasih nasihat 10. Nabi gak ngasih nasihat 2. Enggak, cuma 1 nasihat Nabi. Apa itu? Wala yazalu lisanuka ratban li dzikrillah. Hendaklah kamu mulutnya basah sama zikir. Cukup ini nasihat, kata Rasulullah SAW, cukup mulut kamu zikir. Banyak ingat Allah, banyak istighfar. Maka ini menunjukkan bahwasanya engkau termasuk hamba-hamba Allah yang baik. Mulut gak dipakai buat menyakiti hati orang lain. Lisan gak dipakai untuk melukai perasaan orang lain.
Tapi mulut yang jadi titipan Allah jadi jembatan kita masuk surga. Dengan apa? Selalu memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menganggap diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Ustadz Kasif atas penjelasannya. Nah buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini nanti juga kita akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang belum mengirimkan pertanyaan boleh kirim aja pertanyaan sekarang langsung ke Instagramnya Islami Twinda di @islamitwinda_ttv. Sekarang juga ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islami Twinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.